Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang harga produk pokok produksi akuntansi keuangan kelas 11. Nah, di sini pengertian harga pokok produksi atau cost of good manufactured adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dalam suatu periode. Nah, di sini ya dikatakan bahwa biaya-biaya ini ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biasanya ini terjadi pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seperti apa sih? Kita contohkan di sini ya. Perusahaan manufaktur itu contohnya adalah perusahaan mie instan. Ya, perusahaan mie instan di Indonesia pasti banyak banget dong. Apalagi buat kalian yang suka banget makan mie instan. Nah, itu adalah salah satu contoh perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena mereka mengolah sendiri dari bahan baku. Ya, bahan baku mie instan berarti di sini ada tepung, ada apalagi ya, minyak sayur mungkin, dan sebagainya. Kemudian dari bahan baku ini diolah menjadi mie. Nah, kemudian dari bahan baku yang diolah menjadi mie menjadi barang jadi. Barang jadi itu yang sudah dalam kemasan mie instan. Ya, mie instan. Nah, karena ini nggak disponsorin, jadi ibu nggak akan sebut merek ya mie instan di sini tuh apa. Nah, selanjutnya di sini dikatakan di situ ada biaya anggaran dan biaya standar. Kalian bisa nyari sendiri di situ ya pengertiannya. Nah, ibu masuk ke bagian penggolongan biaya. Nih, bagian penggolongan biaya. Pertama, biaya itu dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Kalau biaya produksi, otomatis kalau memproduksi pasti membutuhkan bahan baku, membutuhkan tenaga kerja, dan membutuhkan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian dari bahan baku dan tenaga kerja itu namanya biaya primer, dan kemudian tenaga kerja dan biaya overhead pabrik namanya biaya konversi. Untuk biaya administrasi dan umum dan pemasaran ini masuknya ke biaya komersial. Nah, maksud dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik di sini sudah ada penjelasannya. Ya, biaya bahan baku biasanya timbul karena pemakaian bahan baku bla bla bla. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian biaya tenaga kerja ada langsung dan tidak langsung. Ya, ibu jelaskan di sini kembali. Jadi biaya bahan baku di sini itu kan masuknya ke dalam biaya produksi. Nah, tadi kan biaya produksi itu dibagi menjadi biaya bahan baku BBB, kemudian dibagi lagi menjadi biaya tenaga kerja BTK, dan yang terakhir biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya bahan baku itu biasanya terdiri dari bahan baku ya, bahan baku utama, kemudian ada bahan baku penolong. Ya, contoh bahan baku utama kalau membuat mie berarti tepung. Biaya penolongnya selain membuat tepung itu kan butuh yang namanya air gitu kan. Nah, kemudian BTK, kalau misalnya ada bahan baku tidak ada tenaga kerja yang mengolah, apakah akan menjadi barang jadi? Tentu tidak, berarti kita membutuhkan BTK, biaya tenaga kerja. Nah, ini dibagi dua juga ya, dibagi dua, BTK biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud langsung di sini dia itu yang berkecimpung di pabrik. Jadi di sini tuh dia yang berkecimpung di pabrik. Nah, kalau BTKL yang tidak langsung berarti dia di bagian administrasi umum. Kan dia juga termasuk tenaga kerja, tapi dia enggak terjun ke pabrik secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah BOP. Jika membuat mie, pasti membuat mie itu kan ada bahan baku, ada orang yang bikin, butuh juga yang namanya mesin untuk membuat mie-nya itu. Mesin atau alat membuat mie membutuhkan listrik, membutuhkan
apalagi dan lain-lain sebagainya, pemeliharaan mesin dan sebagainya itu masuknya ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi selain BBB, BTK masuknya ke BOP, biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya kalian bisa baca di sini tentang biaya komersial. Nah, untuk perhitungan dan pencatatan biaya produksi akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi.